wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap adik-adik semua tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah adik-adik semua, hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah sebelum kita masuki pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Semoga pembelajaran ini menjadi berkah. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah adik semua sudah siap ya untuk belajar hari ini? Oke, kita mulai ya. Adik-adik tahu nggak sih, udara bersih itu sangat penting bagi kesehatan, terutama bagi pernapasan. Hal ini dikarenakan pasti adik udah tahu, saat kita menghirup udara yang bersih atau yang kotor itu mesti sangat berbeda rasanya. Ya, saat kita berada di perkotaan atau di jalan raya, kita tentunya selalu merasakan udara yang kotor. Nah, udara kotor itu berasal dari mana? Udara yang kotor itu berasal dari asap kendaraan, asap rokok, bahkan asap pabrik. Nah, kalau kita berada di pedesaan, tentunya kita akan tidak terlalu menghirup udara yang kotor, sebab di pedesaan itu minim sekali kendaraan yang lewat. Nah, jadi begitu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membahas tentang penyebab gangguan pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia jika terganggu akan menyebabkan gangguan atau penyakit yang dapat membuat rasa tidak nyaman saat bernafas. Gangguan ini dapat berpotensi mengancam jiwa seseorang, terutama pada paru-paru yang tidak dapat menyediakan oksigen yang cukup ke dalam tubuh seseorang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia terdapat 3. Yang pertama yaitu ada faktor fisik, yang kedua itu faktor lingkungan, yang ketiga berasal dari faktor penyakit. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ketiga faktor tersebut. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik tersebut terjadi karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Hal ini ditemui pada bayi yang baru lahir seperti prematur atau belum waktunya lahir, dia sudah lahir. Nah, hal ini juga dapat mengganggu saluran pada pernapasan, sehingga bayi tersebut harus memerlukan bantuan oksigen agar bisa bernafas dengan maksimal. Oke, untuk yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu berasal dari lingkungan yang kotor seperti asap rokok, asap kendaraan, bahkan asap pabrik. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan kita. Untuk yang ketiga yaitu faktor penyakit. Nah, tentunya adik-adik udah pada tahu dong apa saja penyakit pada pernapasan. Yang pertama ada asma, yang kedua ada influenza, yang ketiga ada bronkitis, bahkan yang keempat dapat menyebabkan kanker pada paru-paru. Ini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya yaitu tentang kebakaran hutan yang meluas dan kabut asap semakin parah. Adik-adik tentunya udah pada dengar dong atau udah pernah tahu kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api. Nah, seperti itu. Kalau tidak terjadi kebakaran hutan, juga tidak akan terdapat kabut asap. Nah, di sini kebakaran hutan itu terjadi karena ada 2 hal. Yang pertama dari alam, yang kedua dari tingkah manusia. Untuk yang berasal dari alam itu karena terjadi cuaca panas yang berkepanjangan. Hal ini akan menyebabkan hutan itu mudah terbakar. Oke, yang kedua yaitu dari faktor manusia. Manusia tersebut juga
dapat menyebabkan kebakaran hutan seperti kecerobohan atau sembarangan saat membuang puntung rokok. Nah, hal itu juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Dari kebakaran hutan tersebut juga menyebabkan kabut asap hingga ke wilayah negara-negara tetangga. Nah, hal ini juga dapat mengganggu kesehatan manusia, terutama pada saluran pernapasan. Hal ini juga dapat menyebabkan sakit mata, sakit tenggorokan, batuk, bersin, bahkan dapat menyebabkan radang pada pernapasan. Nah, jadi seperti itu dari efek kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang dapat mengganggu kesehatan pada saluran pernapasan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang salah satu contoh penyakit pada saluran pernapasan. Yang pertama tadi apa? Asma. Asma itu adalah penyakit kronis atau jenis penyakit jangka panjang pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak saat kita bernapas. Penyakit asma tersebut bisa diderita oleh anak-anak, remaja, bahkan orang yang sudah tua. Asma tersebut juga dapat terjadi karena udara yang kotor, udara yang terlalu dingin, bahkan keadaan jiwa penderita misalnya stres ataupun tekanan emosi. Penyakit asma juga dapat ditemukan efek terhadap kualitas hidup seperti mudah lelah, gangguan psikologis seperti depresi, gangguan pertumbuhan pada anak, gagal napas, bahkan dapat terjadi pada kerusakan paru-paru. Yang kedua yaitu influenza. Influenza atau biasa disebut juga dengan flu. Influenza atau flu tersebut dapat terjadi karena saluran pernapasan terpapar virus ataupun polusi udara. Hal ini juga dapat dirasakan gejalanya pada manusia seperti panas dingin, sakit tenggorokan, hidung meler, sakit perut, nyeri otot, bahkan bisa merasa lemah atau lelah hingga bertahan 6 minggu. Nah, jadi seperti itu adik-adik penjelasan tadi tentang penyebab gangguan pada pernapasan dan penyakit pada pernapasan. Dari pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa udara bersih itu sangat penting bagi kesehatan terutama pada pernapasan. Hal ini dapat dilakukan dengan kita selalu menjaga lingkungan dan tidak mencemarinya dengan asap rokok atau asap pabrik ataupun asap kendaraan. Oke, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang belum paham? Ibu anggap sudah paham ya. Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Mari kita akhiri pembacaan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembacaan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.